kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 155 sampai dengan 163. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6 anak-anak, ayo mengamati. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Tampak pada gambar di sini, Siti dan teman-teman sedang bermain berburu hewan di halaman rumah Siti. Ibu memberi tambahan materi permainan tradisional berburu hewan. Yang pertama, latar belakang. Permainan ini dibuat untuk mengisi waktu luang pada sore hari, yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang dengan cara melempar benda untuk menangkap binatang. Yang kedua, pemain. Pesertanya adalah semua umur, bagi anak-anak maupun yang sudah dewasa dapat melakukan permainan ini. Peserta 5-10 orang atau sesuai banyaknya peserta yang akan memainkannya. Yang ketiga, jalannya permainan. Pertama, diawali dengan cara diundi atau hum pimpah. Hum pimpah alaihum gambreng. Pok ipah pakai baju rombeng. Untuk mencari 2 orang, untuk menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari arena permainan. Yang keempat, penentuan pemenang. Dalam permainan ini yang menang adalah peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara bermain berburu hewan? Cara bermain berburu hewan yaitu dengan cara melempar bola. Pemain yang terkena lemparan bola pemburu harus keluar dari arena permainan. Pemain yang berada di arena permainan paling akhir adalah pemenangnya. Soal kedua, sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu. Tempat bermain yang sering saya lakukan bersama temanku adalah di halaman rumahku. Soal ketiga, sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Sikapku terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda adalah saling menghargai dan tetap menjaga kerukunan. Soal keempat anak-anak, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda adalah mengejek permainan kesukaan teman dan mengganggu teman yang sedang bermain. Soal kelima, sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Sikap yang diperbolehkan kepada semua teman adalah saling menghargai dan menjaga kerukunan. Soal keenam, sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman adalah saling mengejek dan memilih-milih teman dalam permainan. Setiap siswa memiliki ciri dan sifatnya sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Tampak pada gambar ada percakapan antara Siti dan Dayu. Selamat pagi Dayu. Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya akan ajak beberapa teman. Pasti mereka suka.
Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak, buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Yang pertama adalah kata sapaan Siti. Di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak, ini kalimatnya yang di garis bawah untuk kata sapaannya. Terima kasih Siti sudah meminjami aku penggaris, kata Dayu. Selanjutnya kata sapaan Pak Guru. Selamat siang Pak Guru, sapa Beni. Contoh yang ketiga, kata sapaan Adik. Adik, rapikan kembali mainannya setelah bermain, kata Udin. Ibu lanjut ke kata sapaan Kakak anak-anak. Contoh kalimatnya, Kakak tolong ambilkan kemoceng di dinding itu, kata Ali. Kata sapaan kamu, kalimatnya, permainan apa yang paling kamu suka, tanya Edo. Selanjutnya kata sapaan kami. Kami sudah siap untuk bekerja bakti pagi ini, kata Beni. Selanjutnya, kata sapaan kita. Kita harus menjaga agar lingkungan sekolah tetap bersih dan rapi, kata Siti. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siswa yang berperan sebagai hewan, jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Dayu pun harus keluar area karena kakinya terkena lemparan bola. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Ibu mulai dari soal nomor 1. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Di sini Pak Tony menangkap, misalkan saja seekor rusa di sini. Dari keseluruhannya ada 3 ekor. Satu bagian dari keseluruhannya ada 3 dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Soal kedua. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Di sini Pak Ahmad menangkap seekor, misalkan saja yang di sini. Seekor dari keseluruhannya, dalam kumpulan ada 2 ekor, dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Misalkan saja di sini, ini Pak Mahmud menangkap seekor ayam yang di sini. Keseluruhannya ada 4 yang ditangkap 1 ekor. Dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Soal nomor 4. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kucing abu-abunya di sini ada 1, keseluruhannya ada 2, berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Selanjutnya ke soal kelima. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan. Misalnya yang di sini yang dijual. Yang dijual 1 ekor, keseluruhannya ada 2 ekor. Dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Pasangkan antara pecahan dan gambar yang sesuai. Di soal yang di sini di sebelah kiri, di sini ada pecahan setengah atau 1/2. Berarti kita cari yang 1 bagian dari keseluruhannya ada 2 bagian yang sama di sini. Berarti ini kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Ini setengah, menunjukkan pecahan setengah. Selanjutnya pecahan 1/3 atau 1/3. Berarti kita cari yang 1 bagian dari 4 bagian yang sama di sini. Nih, 1 bagian yang diberi tanda silang dari 3 bagian yang sama. Kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Sini. Selanjutnya kita cari lagi yang di sini nih 1 bagian yang diberi tanda silang dari 3 bagian yang sama. Berarti ini menunjukkan pecahan 1/3 atau 1/3. Kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak.
Selanjutnya ada pecahan 1/4 atau 1/4. Di sini satu bagian dari keseluruhannya ada 4. Ini bagian yang sama keempatnya. Ini menunjukkan pecahan 1/4. Kita hubungkan. Di sini ini juga satu bagian dari 4 bagian yang sama. Diberi tanda silang 1 anak-anak, kita hubungkan menunjukkan pecahan 1/4. Selanjutnya di sini yang diberi tanda silang adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama. Di sini kita hubungkan dengan tanda panah. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri ini. Selanjutnya membuat patung hewan. Tampak pada gambar di sini adalah patung hewan dari tanah liat anak-anak. Proses pembuatan patung. Yang pertama, siapkan tanah liat atau plastisin. Yang kedua, siapkan alat bantu dan air. Yang ketiga, siapkan meja putar jika ada. Yang kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja. Putar sedikit demi sedikit. Yang keenam, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Yang ketujuh, jika bahan kurang bisa ditambah, sebaliknya bila berlebih bisa dikurangi. Yang kedelapan, sempurnakan bentuk dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Lanjut ke materi Ayo Berkreasi anak-anak. Buatlah patung hewan dari tanah liat atau plastisin. Alat dan bahannya, yang pertama adalah tanah liat atau plastisin, kedua air. Buatlah sketsa patung yang akan kamu buat. Gambarlah di bawah ini. Di sini ibu hanya memberi contoh sketsanya saja anak-anak. Misalkan anak-anak menggambar bunga dan kupu-kupu. Ini sketsanya. Selanjutnya anak-anak membuat patungnya. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.